Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war Rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Jamaah buka puasa Ramadan dari seluruh keluarga besar BCM BCA Kedunggalan yang kami hormati, marilah kita bersama menyatakan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan bersama-sama Alhamdulillahirobbil. Di mana sampai hari ini ternyata kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berwujud apapun antara lain yang bisa kita rasakan dan kita nikmati. Kita bersama diperkenankan oleh Allah bisa berkumpul dalam satu majelis, yaitu di rumah kita sendiri, SD Muhammadiyah Kedunggalan, di mana inilah merupakan salah satu langkah yang paling baik Allah mempertemukan kita bersama untuk bersama-sama menikmati pada akhir-akhir Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan satu hikmah yang besar buat kita bersama di dalam rangka kita terus melangkah mencari apa yang diharapkan oleh semua orang-orang mukmin dalam rangka kita menikmati seluruh amaliyah dan ibadah Ramadan, sehingga nanti pada puncaknya kita semuanya akan mampu untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Allah. Apakah yang diharapkan oleh Allah dengan Ramadan yang diberikan atau diwajibkan kepada kita semuanya? Tidak lain telah tertulis di dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini puncak yang ingin kita capai. Perjalanan kita pada hari ini, alhamdulillah, sudah sampai pada hari yang ke-25. Insya Allah begitu. Betul kan ini? Perjalanan kalau umpamanya ini adalah 30 hari, adalah merupakan tinggal detik-detik kita mengakhiri daripada perjalanan untuk mencapai satu tujuan. Kalau Allah menghendaki bahwa kita dengan puasa ini harus mencapai la'allakum tattaqun, monggo kita bisa menilai, kita bisa mawas diri kita bisa membaca dan gerayai hati dewi-dewi. Kira-kira 25 hari sampai saat ini, la'allakum tattaqun, ketakwaan yang diharapkan Allah ini sudah mencapai berapa persen buat kita? Jadi berapa persen kira-kira? Mestinya harus 75% ini mestinya ini. Apakah kita bisa mencapai itu? Semuanya ini kembali kepada kita sekalian di dalam kita melaksanakan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan, mulai dari puasanya, bagaimana sholat wajibnya secara tertib, jamaahnya, sholat sunnahnya secara tertib, maupun juga amalia-amalia yang lain, peningkatan tadarusnya, juga dengan peningkatan amal sedekah kita. Semuanya ini merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisahkan
yang akan mampu untuk memberikan kesempurnaan dari ibadah ini, sehingga kita mampu mencapai pada target. Kalau bisa 100% hebat, 90% alhamdulillah, 80% lumayan. Kalau kita 75%, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Ini adalah buat kita bersama. Monggo, semuanya adalah mawas diri, bal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Kita mawas diri terhadap diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lalui 25 hari. Monggo ya, jadi kalau bisa la'allakum tattaqun ini kita capai, lalu bagaimana caranya? Oleh karena itu kami sampaikan pada hari ini adalah termasuk hikmah di dalam kita melaksanakan Ramadan dengan segala rangkaian ibadahnya ini. Di dalam puncak yang terakhir kita menjadi orang yang takwa, dan orang yang takwa inilah yang sangat disayangi, dicintai oleh Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran telah disampaikan oleh Allah berulang kali dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak keliru, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia di antara kamu sekalian wahai manusia, wahai hamba Allah, maka bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang segala-galanya punya, tetapi atqakum, yaitu orang yang bisa mencapai nilai ketakwaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu mohon bagi kita masing-masing, sudahkah nilai ini kita capai, kita pegang? Waktunya tinggal 5 hari lagi, ternyata kita itu sudah akan bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bisa menjadi orang yang bisa mencapai la'an begini. Dari tahun ke tahun sudah kita jalankan puasa ini. Dari tahun ke tahun ini Allah memberikan juga peluang bagi kita, sehingga peluang ini mudah-mudahan kita dapat mencapainya secara tuntas dan baik. Termasuk rangkaian pada hari ini, yaitu rangkaian pentasarufan daripada program bakti guru yang ada di lingkungan daripada Muhammadiyah dan Aisyah cabang Kedung Dalar, yang insya Allah semuanya diberikan dengan secara tulus dan ikhlas, baik dari perjuangan daripada para guru ini dan bagi para donasi yang memberikannya. Dengan ketulusan inilah sehingga akan membawa hikmah dan barokah bagi semuanya. Kemudian bagaimana kalau kita ini ingin mencapai ketakwaan, bahwa ketakwaan ini memberikan satu nilai bahwa orang yang takwa inilah merupakan salah satu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah namanya cinta. Orang yang cinta itu apapun pengorbanannya diberikan, dan apa yang dikehendaki kita siap untuk melakukan. Ini kepada orang yang dicintai. Nah, kalau pada Allah mencintai kita atau kita mencintai Allah, berarti kita itu bisa menjadi hamba Allah yang selalu bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan, meninggalkan semua apa yang dilarang, sebagai nilai-nilai indikator daripada takwa itu sendiri, dan beramal soleh yang membawa hikmah manfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan bagi umat seluruhnya. Ini adalah nilai ketakwaan yang harus kita. Nah, apakah nanti dengan kecintaan kita pada Allah, Allah akan memberikan balasan kepada kita? Tadi sudah kami sampaikan di dalam Quran surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-31, di mana insya Allah apa yang telah kami sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada hambaku atau kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apabila engkau menjadi hamba yang mencintai kepada Allah. Tadi orang yang takwa adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, ini diantaranya. Nah, sekarang bagaimana orang yang mencintai Allah itu? Fattabi'uni,
Orang yang mencintai Allah itu diharapkan selalu mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah diajarkan kepada kita sekalian dari Allah dan Rasulnya sebagai pemegang risalah dari Allah kepada umat. Di mana Rasul Muhammad SAW diutus ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus ya Muhammad kecuali engkau harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk kita sekalian warga seluruh daripada warga Muhammadiyah dan Aisyah di Kecamatan Kedugalan. Walaupun kelihatannya hanya sekian, tapi kalau ini adalah inti-intinya, kami yakin maka kita itu akan mampu menjadi hamba Allah yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dengan puasa dan dalam amal ibadah yang kita lakukan pada saudara. Kemudian apakah Allah akan menjanjikan kepada kita kalau kita itu mampu menjadi hamba yang mencintai Allah, mengikuti segala apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah berjanji setelah kita mengikuti semuanya ini berdasarkan Allah dan Rasulullah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini janji Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Alangkah bahagianya kalau kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Karena orang yang dicintai Allah ini otomatis mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah, sehingga apapun yang mungkin kita harapkan, kita berdoa, kita memanjatkan puji syukur dan harapan kepada Allah, Allah akan memenuhinya apa yang kita harapkan. Ini kalau Allah mencintai kita. Tetapi untuk kita mencintai Allah dan dicintai Allah, ini tadi ada beberapa unsur indikator yang harus kita lakukan. Apakah Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya ini? Sudah. Selain kita itu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan serta hilaf kita. Kalau dalam hidup ini manusia itu terpaksa kadang-kadang kita itu berbuat salah, luput, keliru dan dosa. Yang ini adalah bawaan bagi manusia. Tidak ada manusia yang sesuci apapun yang tanpa salah, luput, keliru dan dosa. Apakah kita itu kepada Allah, ataukah mungkin kepada Rasul kita, ataukah mungkin kita kepada suami, istri, atau kepada anak kita, keluarga kita, atau kepada lingkungan tetangga dan handai tolan kita. Ini semuanya dinilai, dilihat, dipandang oleh Allah pada setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, warga Muhammadiyah dan Aisyah yang kami cintai, monggo kita berusaha dan berikhtiar terus. Apapun perjuangan, sulit maupun berat, baku rokobatin, kita mendaki dengan perjalanan yang sangat berat mungkin bagi Muhammadiyah yang ada di Kedunggalan ini. Tetapi kalau kita itu adalah tulus, kita itu adalah telaten dan istiqomah, maka ternyata wujudnya pun juga dapat kita lihat. Mulai dari playgroup, mulai dari TK kita, mulai dari SD kita, atau warga kita, ini semuanya menjadi unggulan di Kedunggalan ini. Insya Allah begitu. Banyak yang sudah dapat kita terima. Bagaimana kita itu mendapatkan bukanlah itu ujian, tapi satu kenyataan penilaian yang dilihat oleh lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita tidak bangga dengan itu, tetapi ikhtiar dan perjuangan kita tetap berjalan dalam rangka mencapai titik tinggi yang dihadapkan oleh Allah. Oleh karena itu pada ayat yang ke-32 Ali Imran tadi dikatakan Qul atiullaha wa rasul. Oleh karena itu sebagai orang yang cinta kepada Allah, katakan kepada hambamu atau umatmu Muhammad, atiullaha wa rasul,
taatlah engkau kepada Allah. Fattabi'uni tadi ini termasuk adalah taat kepada Allah, para Rasul dan utusannya bagi kita dalam rukun iman. Maka kita mentaati ataupun kita mengimani Rasul, bukan lan farriqu baina ahadin min rasuli. Kita tidak akan membeda-bedakan satu Rasul dengan Rasul yang lain. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur memiliki Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perjuangannya kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Karena harapan daripada Allah, wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harapan kita sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita lepas, kecuali kita tetap memegang teguh Islam yang sudah kita yakini sampai saat ini, yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, wa intawallau, kalau kamu itu melengos daripada apa yang diaturkan Allah, apa yang dituntutkan diajarkan Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak akan mencintai, tidak menerima, tidak mau untuk menyukai kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat dan tuntunan Allah atau ayat. Demikian itu dikatakan Allah kepada kita, monggo semuanya ini menjadikan satu titik tolak di dalam perjuangan kita. Mengapa kita itu kok rekoso-rekoso di dalam Muhammadiyah Malaysia ini, tetapi kita punya tujuan yang agung, karena menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mungkin kita ingin mengetahui bagaimana kira-kira tanda-tanda daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, Allah mengatakan orang yang dicintai Allah adalah orang takwa, dan orang takwa inilah yang oleh Allah dijanjikan adalah dengan surga yang nanti menjadi cita-cita kita bersama. Ini janji Allah, ini sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, siapa semuanya ini adalah tercantum tentang tanda-tanda yang ada dalam kehidupan ini dalam Al-Quran surat ayat 1-11. Orang yang seperti itulah yang nanti di dalam kehidupan dunia dan akhirnya qad aflaha, akan mendapatkan satu keberuntungan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita berkosong-kosong berjuang di Muhammadiyah dan Aisyah seperti ini, Allah akan menjadikan keberuntungan bagi kita. Orang yang paling beruntung itu dicari semua orang. Gak enak ngurip ning dunya yang bergaya pengen rugi tapi pengen beruntung. Nah, kalau beruntungan kita ini adalah beruntung dunia dan akhirat, maka Allah itu memberikan satu tanda-tanda. Siapa orang itu? Al-mu'minun qad aflahal mu'minun. Orang yang pasti akan beruntung dunia dan akhirat adalah orang yang beriman. Alhamdulillah, kami yakin semua ibu bapak yang berjuang di Muhammadiyah dan Aisyah dan keluarga besar kita ini adalah termasuk golongan orang yang beriman. Betul Bapak Ibu? Insya Allah kita tetap memegang iman kita, iman Islam kita nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai titik darah penghabisan, yaitu pada akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, tanda yang lain apa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang mukmin, iman dalam rukun iman yang 6, iman pada Allah, pada Rasul, pada kitab Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, karena amal kita itu nanti akan dihisab, ditimbang sebagai keputusan untuk mencapai balasan Allah yang terakhir, surga ataukah neraka bagi kita. Ini semuanya adalah kita yakini sepenuh hati dengan tulus. Maka yang kedua, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, dibuktikan dengan sikap, tindak, laku yang kita lakukan setiap hari adalah khusyuk di dalam sholatnya. Ini
iman dionekke ning ngarepe wong pirang-pirang, mungkin dalam sumpah-sumpah jabatan dan sebagainya. Tapi kalau tidak sholat dengan khusyuk, ya jangan mengharapkan dulu nanti akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sholatnya khusyuk. Khusyuk ini bukan hanya sekedar yang penting kita dapat sholat, ya tertib, ya disiplin, sholatnya baik sesuai dengan aturan, kemudian kita itu istiqomah menjalankannya dengan aturan-aturan yang ada. Kita lakukan dengan berjamaah. Semuanya ini mengandung satu nikmat, hikmah, dan manfaat yang sangat besar dalam. Allah tidak mengajarkan kepada kita kecuali ada hikmah dibalik apa yang diajarkan oleh Allah. Kemudian masih lagi, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Di dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita itu senantiasa menjaga pergaulan kita, yakni 'anil lagwi muridun, meninggalkan semua amal-amal perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak berguna, meninggalkan amal perbuatan dan perkataan yang sia-sia, tidak berguna, omong kosong yang itu tidak ada artinya. Nah, perbuatan yang tidak ada artinya ini memang kadang-kadang kelihatannya gampang diolehi. Ning ninggale yo angel. Ninggale omong sing ora genah. Ninggale tumindak sing ora genah. Wis ngerti nek barang kuwi dosa, wis ngerti nek kuwi iki elek, nek tak onekke dadi gendera, sok-sok dadi padu dan sebagainya. Ning nekat karena apa? Hanya mengikuti hawa nafsu, karena keinginan sing penting puas dan makruh. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Maka tanda yang kedua, ya, ketika yang ketiga yaitu baladzina hum 'anil lagwi muridun, bisa meninggalkan perbuatan dan omong-omong perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, yang bahkan kadang-kadang menimbulkan satu hal yang tidak baik, kekacauan, kerusakan dan sebagainya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang yang senantiasa mau menunaikan zakat. Dalam hal ini bisa berbentuk zakat yang wajib dan sunnah. Yang sunnah biasa disebut dengan sedekah, infak, kemudian juga zakat. Ini adalah diajarkan dalam Islam, di dalam kita itu hidup berbagi kepada sesama. Tadi ada pentasarufan. Ini satu bukti di antara kita adalah merupakan baladzina lizakati fa'ilun. Mudah-mudahan Allah menerima ketulusan daripada amal sedekah kita, apapun bentuknya, sedikit maupun banyak, dalam waktu luas maupun dalam waktu sempit yang kita lakukan. Ini sebagai pertanda yang kedua. Yang ketiga, keempat, kemudian baladzina hum li furujihim hafidun. Ini juga disebutkan oleh Allah. Allah itu teliti kok dalam kehidupan manusia itu, yaitu orang-orang yang dalam hidupnya itu selalu menjaga kehormatan, menjaga kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri maupun suaminya yang telah disahkan menurut tuntunan agama dan Allah. Aw-ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin, ataupun kepada hamba sahaya. Kalau di sini tidak ada, ini adalah ajaran yang diterima Muhammad waktu dulu yang terjadi di dalam kehidupan perbudakan yang ada di zaman jahiliyah. Oleh karena itulah, monggo yang kelima ini merupakan indikator yang memberikan satu ketetapan bagi kita, baik laki-laki muslim maupun wanita muslim, tetap menjaga kehormatan masing-masing, kecuali boleh oleh Allah kepada suami istri, orang yang telah disahkan menurut hukum agama secara sah. Kemudian faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kalau orang-orang itu sampai melampaui batas dari itu,
maka orang-orang itu oleh Allah tercatat menjadi orang yang telah melampaui batas hukum yang telah ditetapkan Allah. Maaf yang lebih hormati, masih ada lagi apa yang harus menjadi tanda-tanda yang harus kita pegang sebagai orang yang dicintai Allah? Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang memegang amanah, menepati janji dalam kehidupan. Amanah yang dititipkan Allah paling dekat adalah apa yang dititipkan Allah kepada kita dalam tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sudahkah kita bisa menjaga rambut, bisa menjaga mata, menjaga hidung, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki? Ini yang diberikan Allah pada kita, yang besok di akhirat semua itu akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya apa yang pernah dijalankan oleh tangan, apa yang pernah dijalankan, didengarkan oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, apa yang diucapkan oleh lisan, dan apa yang dilakukan oleh kaki berjalan kemana. Semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau tidak percaya, kita sering membaca dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65. Ini paling hafal bapak-bapak yang sering baca surat Yasin, ibu-ibu juga demikian. Bahwa semua nanti akan ditanya. Kalau telah di akhirat, maka tertutup, terkuncilah mulut-mulut mereka, tetapi perkataan mereka diwakili oleh tangannya, tetapi semua perbuatan akan disaksikan oleh kakinya. Batas najwa arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini diantaranya. Monggo, ini kita mawas diri aja. Kami tidak mendel-mendeli Bapak Ibu sekalian, tapi kita ingin mengetahui orang yang dicintai Allah itu seperti apa, ya begitu. Tadi judulnya orang yang takwa dicintai Allah dan mencintai. Nah, ini orang yang dicintai Allah itu orang yang seperti itu, ya. Jadi monggo kita usahakan bersama menjadi orang yang memegang amanah Allah. Kalau kita di dalam pendidikan, maka guru memegang amanah kepada muridnya atas tugas yang diberikan. Monggo dipegang dengan baik. Bapak sebagai kepala keluarga memegang amanah di dalam keluarga. Bagaimana kita harus membawa anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini semuanya merupakan amanah dari Allah kepada kita. Wa ahlihim, dan janji-janji kita yang pernah kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sering mendengarkan ikrar itu dari seorang muslim kepada Allah. Sesungguhnya sholatku dan nusuki, semua amal ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini ikrar, ini janji manusia kepada Allah. Sudahkah kita wujudkan semuanya ini? Oh, kemudian yang terakhir, walladzina hum ala shalamatihim yuhafidun. Kita menjadi hamba Allah apapun kedudukannya, kita menjaga sholat kita. Sholatnya dijaga baik-baik dengan cara-cara yang telah ditetapkan menurut agama, tentang bacaannya bagaimana, mengerti maksudnya atau tidak, kemudian waktu-waktunya, dengan cara bagaimana kita melakukan sholatnya, sehingga kita itu tidak akan nyeleweng daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena sholat ini merupakan satu peluang yang diberikan Allah untuk kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Allah memberikan peluang bagi kita. Kalau kita akan ngebel, kalau kita punya HP, sering kita itu ingin ngebel ke sana, ngebel ke sini, lihat YouTube. Biasakan melakukannya. Dan nomor-nomor Allah ini pernahkah kita istiqomah untuk memegangnya? Di mana 4 dari duhur, asar, 3, 4, 2 ini adalah telepon yang bisa kita, tombolnya kita pencet kepada Allah. Asal itu kita pencet, Allah akan ada di hadapan kita. Kemudian kita berbicara langsung pada Allah tanpa perwakilan, nggak usah diwakili sopo-sopo.
Suami tidak usah minta wakil pada istrinya karena istrinya yang sedang sholat, enggak. Istri juga jaga nih, kowe Pak, wong sing longgar awakmu aku titip nek salat atur no Gusti Allah, enggak bisa. Innal wazru wazratun wizra ukhra. Setiap amal perbuatan, dosa dan kebaikan itu akan ditanggung masing-masing manusia. Begitulah di dalam Al-Qur'an yang telah diberikan kepada kita semuanya oleh Allah. Bagaimanakah orang-orang yang bisa menjalankan tentang tanda-tanda 7 yang diberikan Allah di dalam Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini, dikatakan oleh Allah, ulaika humul warisun. Mereka orang-orang yang bisa melakukan semuanya ini, dari iman, sholat, khusyuk, melakukan amal perbuatan, menghilangkan yang tidak berguna tadi, kemudian kita zakat, infak, sedekah kita, kemudian menjaga kehormatan, kemudian kita menjaga amanah, menepati janji, dan jika kita istiqomah di dalam sholat dengan aturan-aturan yang benar, ulaika humul warisun. Ya, orang-orang yang seperti ini yang kami cintai dan akan menjadi pewaris-pewaris alladzina yarithunal firdausa, yaitu yang menjadi pewaris surga firdaus. Coba Bapak Ibu, Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, dan kita punya peluang atau tidak? Diberi oleh Allah peluangnya. Digembleng kita setiap 1 tahun sekali dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, barokah, maghfirah, pahala yang luar biasa. Kita manfaatkan atau tidak? Yang sudah 25 hari kita lakukan, masih 5 hari lagi kesempatan yang diberikan untuk nutup yang terbaik buat kita. Mungkin kita akan mendapatkan Lailatul Qadar nanti, karena di 10 hari yang akhir ini Allah menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kebaikan yang kita lakukan dalam turunnya malam Lailatul Qadar ini, maka sama halnya kita berbuat baik, ibadah dan beramal soleh, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih berapa bulan? Umur kita baru berapa tahun? Ini aja sudah menyat-menyat seperti ini. Kalau 83 tahun, kira-kira bagaimana kita sholat terus, ngaji terus, zakat, ibadah terus, ini bagaimana? Tetapi Allah memberikan, kalau kita bisa memenuhi atau menemui malam-malam Lailatul Qadar yang oleh Allah diturunkan di 10 hari yang akhir dalam bulan Ramadan. Di waktu-waktu inilah mudah-mudahan kita berharap ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan ini ya. Mau enggak kira-kira kalau umpama kita mendapatkan begitu? Saya yakin, mengharapkan, bukan hanya mau, tapi kita sangat mengharapkan sekali. Oh ya belum karuan Bu, dalam seumur hidup sekali belum tahu. Dan Allah itu menurunkannya tidak diberitahu lah, kayak dikandani kok begitu, Lailatul Qadar kok begitu, kira-kira semuanya gak tunggu. Ngaji terus, zikir terus, istighfar terus, ya, perlu. Karena apa? Karena kita ingin mencapai ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alladzina yarithunal firdaus, orang-orang itulah yang oleh Allah diberikan hak menjadi pewaris. Pewaris itu tidak usah minta, kita berhak menerima, itu namanya pewaris. Pewaris apa? Nek wong kerais bondo, bar kadang-kadang iso ilang. Apa meneh nek warisan ini gampang, ilangnya yo gampang. Tetapi kalau pewaris itu wujudnya alladzina yarithunal firdausa, orang-orang inilah yang berhak menjadi pewaris surga firdaus. Hum fiha khalidun. Berapa lamanya kita di dalamnya? Mereka semuanya akan ada di dalam surga firdaus itu khalidun, abada-abada, selama-lamanya. Karena akhirat ini adalah zaman kelanggengan yang tidak akan berulang lagi. Kita kembali ke dunia kalau kita sudah masuk ke alam akhirat. Itulah Bapak Ibu jamaah yang kami hormati,
iming-iming Allah yang seperti itu, apakah kita tidak ingin? Apakah kita sebagai umat muslim tidak mendambakan, mengimpi-impikan? Sampai kadang-kadang aja orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah zakat, yang tidak pernah berbuat baik saja, nek mati didongakne gak karu-karuan. Dongakne dihitung bibit soko, pitung dino, patang puluh, 100, 1000, pendak 1, pendak 2, pendak 3. Nek bar pun barbaran ini, apa sing bar? Dongakne lelek. Dadi nek bar wis gak didongakne, masya Allah lah kok iman-iman men. Nah, ini ada loh yang seperti itu, padahal tidak seperti itu mestinya. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kabeh njaluk pengen tebus warga, nanti ditebus dengan tebusan dikit tidak, wong siji dibayar 1 juta. Jadi nek kita 1 juta, Pak Popo dunya nek golek duitku miliatan. Nah, ini kalau bisa ditebus, maka Allah tidak akan menerima tebusan-tebusan yang hanya sifatnya seperti itu. Kalau dia itu humul kafirun, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan apa yang telah diajarkan Allah kepada kita. Mungkin itu Bapak sekalian yang hormati, la'allakum tattaqun, yang tinggal 5 hari lagi, monggo kita puncaknya jangan enak-enak yang tinggal 5 hari ini ya. Ngajine ditingkatne ya. Kemudian amal solehnya ditingkatkan, berbuat baiknya pada lingkungan ditingkatkan ya. Ini semuanya karena apa? Kita ingin mencapai puncak. Puncaknya itu tadi la'allakum tattaqun. Kalau tiap tahun kita bisa mencapai puncak ini, maka Allah menyilahkanlah ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Alangkah bahagianya nikmat yang akan diberikan Allah kepada kita, yang oleh Allah dikatakan disindir di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu besok akan berada di dalam surga Firdaus. Nek wis nek kono pegah ngalih pergosono nikmate surga Firdaus. Ini Al-Kahfi ayat 107-108. Moga nek pengen goleki ya cari di dalam Al-Qur'an. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini kami hanya mengambil dari ayat-ayat Allah yang merupakan pedoman dan imam kita yang ada di depan. Sehingga Al-Quran yang diturunkan Allah di dalam malam-malam mubarak dengan nuzulul Quran dan lain sebagainya itu bukan sekedar kita punya Quran, bukan sekedar kita jadikan jimat, tetapi Al-Quran ini harus dibaca dengan tartil, dengan baik, difahami, dimengerti, dan akhirnya karena itu hudan linnasi wa bayyinatun minal huda diamalkan dalam kehidupan sehari. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami hormati dari keluarga besar PCM PCA Kedunggalan yang kami hormati, kami banggakan. Pada hari ini kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa hikmah, manfaat, maslahat dalam kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.